kalau semuanya baik. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Ada yang mau komen dulu, Pak? Ya, silakan. Ya, Kak, doa mulai. Baik, terima kasih semangat sekali. Semoga doa ini bisa nanti membawa kita ke depan sampai nanti pulang sekolah ini yang kita dapatkan bermanfaat. Gitu ya? Ya, baik. Dari yang tidak dapat siapa? Rafael. Sakit ya? Dari apa? Kenapa sakit ya? Sudah ada yang coba programnya? Nanti coba dikomunikasikan ya dalam rumah juga untuk bisa dicek sakitnya karena apa. Nanti kalau memang udah sakitnya agak lumayan ya, nanti teman-teman bisa menjenguk, gitu ya. Baik, bisa kita mulai hari ini? Hari ini kita akan membahas materi judul yang pertama, kenali potensi. Kenapa sih kita perlu mengenali potensi? Ada yang tahu apa itu? Kalian tahu potensi itu apa? Potensi. Kalian pernah ada yang di sini yang ranking 1? Ada yang pinter matematika? Ada yang punya apa namanya? Bisa bergaul dengan siapapun di sini? Yang bisa bergaul? Yang zero. Yang pinter matematika siapa? Julfa ya. Terus yang kita tampil Julfa teman-temannya lancar gitu. Iya. Jadi potensi, ya, potensi itu adalah sesuatu yang kita miliki secara potensi itu bisa bergerak. Ya. Nah, kita masuk ke dalam berikutnya. Kenapa sih kita harus mengenali potensi kita? Yang pertama, agar kita bisa mengeksplor potensi minat bakat yang kita miliki selama yang kita miliki dalam diri kita. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ini ada simulasi asesmen. Silakan bisa diikuti kalian. Ya. Kemudian kalau sudah, tadi Pak Agung sudah nge-share link tes gaya belajar. Silakan kalian isi link tersebut. Ya, kalau sudah. Kalau sudah masuk, silakan kalian klik ikuti tes. Waktunya 3 menit. 3 menit. Silakan 3 menit bisa dimulai. Kalau ada kesulitan memahami tulisannya, nanti bisa ditanyakan ya. Tapi ya tidak sudah Nah, ini sudah selesai? Belum. Nanti kalau sudah ada hasilnya, silakan dengarkan ya, tulis di buku ya. Kamu gaya belajarnya apa? Yang paling banyak misalnya visual 43%, auditory 30%, kinestetik berapa persen? Ya, tulis. Tulisan.
Ya, kalau sudah berarti selanjutnya. Nanti akan keluar hasilnya. Ya. Tadi sudah ya, ya. Baik, kalau sudah ditulis, kalau sudah ditulis silakan. Aku ingin tahu hasilnya seperti apa. Coba Mas, namanya siapa? Mas, tadi aja. Belum selesai. Mas, samanya apa? Enggak, dari situ. Jadi visualnya 23%, auditorinya 30%, kinestetiknya 40%. Oh mana? Yang paling besar apa? Kinestetik yang paling besar. Berarti dominannya di kinestetiknya. Dapat penyiaran. Yang paling tinggi apa? Kinestetik. Visual 20%, auditori 40%, kinestetik 40%. Yang tinggi berarti kinestetik dan auditorinya ya sama-sama 40% ya. Oke. Karena ya. Jadi yang paling tinggi apa Mas? Yang paling tinggi kinestetik yang paling tinggi. Baik, itu merupakan hasil dari tes daya belajar kalian. Jadi kalian bisa memahami bahwa ini loh daya belajar saya. Tadi ada yang 40% yang paling tinggi kinestetik, ada yang 36% yang paling tinggi itu auditori, ada yang 70% mungkin di visualnya. Nah, sekarang yang hasil itu tugas kalian adalah berdiskusi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nanti silakan yang visual di sebelah sini ya, kemudian yang nanti auditori di sebelah sini, yang kinestetik berada di sebelah sana. Gitu ya. Baik, silakan bisa langsung sesuai dengan ya, yang paling tinggi berarti itu yang paling dominan, yang paling tinggi kinestetik berarti kamu gaya belajarnya kinestetik, yang paling tinggi visual berarti gaya belajar berarti visual, yang auditor tinggi berarti auditor. Ya, baik silakan bisa langsung ke tempatnya masing-masing. Yuk, ya. Visual berarti sebelah sini, auditori sebelah sini, kinestetik sebelah sini. Ya, langsung. Ini jawab Ya, baik. Sekarang kalau sudah terbentuk kelompoknya, tugas kalian sekarang adalah berdiskusi terkait dengan gaya belajar tadi. Ya, gaya belajar tadi itu seperti apa? Iya. Sekarang tugas kalian adalah setelah kalian bersiasat tersebut, tugas kalian adalah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang visual silakan dengan visual, yang auditori silakan berkelompok dengan auditori, yang kinestetik silakan berdiskusi dengan kinestetik. Diskusinya apa Pak? Silakan cari kesamaannya. Kesamaan dan keragamannya. Contoh, oh iya Pak, ternyata kalau saya visual ternyata selama ini saya bersenang ketika di Bapak Ibu guru mengajar, Bapak Ibu guru mengajar, saya selalu begini Pak, saya selalu mencatat kata-kata yang penting, kemudian saya beri atau saya stiker dengan warna-warni Pak. Itu yang visual contohnya, ya kan? Seperti itu. Auditor gimana? Saya bersenang. Nah, aku belajar kok aku sebenarnya bersenang ketika mendengarkan musik sambil belajar itu saya belum masuk. Saya lebih senang ketika Bapak Ibu berbicara terus tak dibayangin kok maksudnya tuh. Kalau ini saya berarti contohnya ya, saya waktu belajar lebih senang langsung praktek Pak. Nah, waktu itu saya nggak suka ketika disuruh praktek, saya senang sekali Pak. Jadi saya itu seperti itu ya, bisa ya. Paham ya? Silakan bisa diskusikan. Waktunya 5 menit, kemudian nanti setiap kelompok untuk menyampaikan diskusinya masing-masing. Aku boleh curhat tapi nggak mau. Apa? Maksudnya apa?
Ya, contoh nanti kita kasih contoh. Kalian nanti diskusinya seperti ini. Saya itu kinestetik, contoh ya. Kinestetik, Pak, saya kinestetik ketika belajar, saya senangnya kok praktek langsung. Dan nanti diskusikan, kamu ya nggak seperti itu, mana? Oh, dia kok seperti ini. Aku kok seperti itu. Misalnya yang visual. Aku kalau visual biasanya senangnya tak tulis seperti ini, Pak. Yang penting tak tulis. Kemudian saya bisa ketika nonton YouTube belajarnya Pak daripada jelas, daripada praktek. Nah itu di sana, gitu ya. Nah itu nanti yang ditulis. Kalian kemudian nanti sampai. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Kita bisa dimulai diskusinya. Kalau dulu sudah bisa ditanya kembali. Udah ya, ya. Kamu merasa bahwa ya. Ya, bisa ditulis ya. Kenapa? Ya, ditulis nanti adalah ada salah satu. Ya. Ya, pokoknya 2 menit lagi. Ini kayaknya tulis. Satu. Oke, kelompok kinestetik sudah belum? Artinya lihat ada yang ya itu nggak apa-apa saya sampaikan. Nanti kan semuanya bersampaikan itu ya. Baik, kita mulai dari kelompok apa dulu ya? Itu ya. Ya, sebelumnya yuk kita mulai dulu.
Sudah? Ya, kalau sekarang budaya depan. Ya, nanti kita akan melakukan permainan seperti ini. Saya akan memegang mata tapi menyebutnya beda. Paham ya? Kamu misalnya baru nah nanti kalau misalnya baru menyebutnya beda, tapi harus sesuai dari yang lain. Itu ya. Dan kamu benar-benar ya. Iya. Kalau berarti pegangnya sini. Hidung, mata, hidung. Oh iya. Ini dua-duanya baik-baik ya. Jadi jangan kamu nanti dengarnya suara aku aja jangan apa apa. Misalnya contoh kita pakai dagu. Oke. Kuping. Mata. Hidung. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Bisa ya. Bisa ya. Bisa ya. Bisa. Sebelum mulai tarik nafas dulu dalam gambar apa? Sebenarnya aku bisa nih. Tarik nafas dalam lagi, keluarkan pelan-pelan. Dari hidung dan mulut dari belakang ke balik ya. Baik, kita mulai 1, 2, 3, hidup. Ayo. Lagi ya, kalau hidup belakangnya mana? Sino ka ba ito? Di ba yan? Kalau bisa sekarang kita langsung mulai. Hidup. Nah. Kita ulang lagi. Mata. Kuping. Dagu. Kuping. Hidup. Mata. Dari audio ini. Ini ya, kelompoknya, tapi hadapnya kita tahu hadap ke depan. Yuk, hadap ke depan dulu. Ya. Ini kita jelaskan dari apa yang sudah kalian diskusikan. Ya, apa itu esensi atau kecerdasan? Disebut kecerdasan. Kita perilaku tersebut berulang, menghasilkan sebuah kreativitas dan pengerjaan. Jadi disebut kecerdasan kalau 3 poin ini perilaku berulang. Kamu pernah merasa nggak?
Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu melakukan secara berulang. Nah, itu bisa jadi sebuah kecerdasan. Kemudian mengaplikasikan sebuah realitas. Misalnya, kamu punya ide ya, ternyata ingin gawe kebetulan. Pada main-main Saya ingin main-main kaya, tapi saya punya inspirasi yang benar. Saya mau buat kaya, tapi mau dengan model yang lebih bagus. Dan itu bisa sebagai kecerdasan karena menghasilkan sebuah kreativitas. Pemecahan masalah contohnya, ketika mau mengerjakan matematika, kamu agak pusing kok kata kamu aku suka agak pusing kok hasilnya ketemu. Ya, itu bisa disebut kecerdasan. Gitu ya. Berikutnya, coba kalian kembali. Ada berbagai, ada ada pinguin, ada gajah, ada ikan, ada apa itu siapa ya? Siapa ya? Kemudian ini ada dan ini ada bapak-bapak. Gilang. Nah, di sini kalau misalnya bahasa Inggris, intinya bapak ini menyuruh para hewan ini untuk bisa memanjat pohon. Kira-kira siapa yang paling berhasil? Bisa nggak? Bisa ya? Pinguin bisa nggak? Gajah bisa nggak? Ikan? Anjing laut bisa nggak? Anjing darat bisa nggak? Jadi yang banyak bisa ya, jadi kesimpulan dari sini adalah tidak semuanya yang ada di sini bisa disampaikan untuk bisa naik pohon. Paham ya? Kita paham ya? Kemudian ada gambar siapa ini? Ini? Ini siapa ini? Apakah Megawati sama Megawati Jadi? Megawati bisa bermain voli. Pintar bermain voli. Kemudian BCL apakah pintar bermain voli? Kalau BCL pintarnya apa? Berarti kecerdasan Bapak BCL ini dengan kecerdasan Megawati bersama nggak? Maka setiap manusia itu memiliki kecerdasan yang masing-masing. Betul ya? Dalam satu kelas yang ranking satu ada berapa? Gak mungkin kasih kamu dua-duanya ranking satu semuanya. Nah, itu bisa disetarakan setiap manusia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan itu ada kecerdasan integral linguistik, kecerdasan logis matematika, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan kinestetik, kecerdasan moral dan kecerdasan visual spesial. Ada 8 kecerdasan berbeda yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak mungkin semuanya sama. Ya ada yang sama, tapi tidak mungkin sama. Gitu ya. Kemudian ini. Nah, ini yang tadi sudah kalian lakukan, gaya belajar. Kamu tadi sudah mengisi asesmennya. Sudah muncul hasilnya, termasuk visual, termasuk kinestetik, dan termasuk audio. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ada yang bisa coba membacakan? Ya, jangan ada yang mulai ini. Ya, coba membacakan. Dari itu apa? Gaya belajar visual. Berarti warna, sering membacakan kata, tertarik pada mimpi, memahami pelajaran. Ya, gaya belajar visual seperti tadi yang sudah disampaikan semua. Kira-kira pas gak dengan kalian yang visual? Pas gak? Enggak. Pas ya kira-kira begitu. Pas gak? Pas ya. Saya. Kemudian gaya belajar auditori coba ada yang membacakan? Gaya belajar auditori atau gaya belajar dengan cara mendengar. Lebih cepat dalam segala informasi disampaikan secara lisan. Yang kedua, senang berdiskusi mendengarkan penjelasan atau mendengar suara. Yang ketiga, mudah mengisah informasi yang benar. Yang keempat, seperti lagu, cerita atau ucapan. Kemudian yang berikutnya, cenderung
ketika bermain, ketika pelajaran olahraga. Ada nggak di kelas ini yang ketika pelajaran olahraga paling pintar sekali bermain olahraga? Ada. Ilo ya. Ilo bermain, seharusnya bermain sepak bolanya kan bagus. Berarti ini termasuk gaya belajarnya adalah kinestetik. Berarti sesuai dengan kelompoknya, gitu ya. Kemudian suka praktek eksperimen atau aktivitas fisik sesuai nggak dengan Vino? Suka ya, sesuai ya, sesuai ya. Vino senang bermain sepak bola. Sepak bola itu permainan yang fisik. Sesuai ya. Kemudian mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Vino, kamu bosan nggak jika duduk terlalu lama? Nggak bosan. Apa bedanya kalian? Kamu aktivitas aktifnya berapa Vino? Ini 5 visualnya berapa? Visualnya Kelainan. visualnya 30, auditornya 16. Masih ada masuk ke visualnya. Jadi ketika ada sisanya bosan enggak juga Pak. Tadi ada sisa-sisanya yang masih masuk. Kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Tik tangan. Ya, itu ya. Sekarang gitu enggak? Atau mungkin kalau orang baru bikin berarti dia termasuk kinestetik. Maka ketika dia lebih jelas seperti ini, rusuk, dan kelas beratnya termasuk kinestetik. Ya, berikutnya. Nah, ini mengenai potensi karir masa depan. Dengan menggunakan sekarang induksi, mulai dapat menurut kita bekerja kemarin adalah jaringan dan karakteristiknya. Nah, ini yang pertama adalah realistik, praktis, fisik dan nyata. Contoh profesinya apa? Mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi atau tani. Kemudian yang kedua, investigasi. Analis orangnya sedang menganalisis dan memiliki intelektual yang bagus. Contoh profesinya, ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti dan psikolog. Kemudian yang berikutnya, artistik, memiliki kreativitas yang bagus dan dia memiliki imajinasi yang bagus. Contohnya siapa? Seniman, penulis, aktor, desainer grafis, musisi dan arsitek. Kemudian yang berikutnya sosial, peduli dan komunikatif. Contoh profesi guru, konselor, perawat, psikologi, pekerja sosial. Yang kelima, entrepreneur, pemimpin, persuasi. Contoh profesi pengusaha, politikus, manajer, marketing, dan pengacara. Kemudian yang terakhir konvensional, terstruktur dan teliti, akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas asing. Contoh, kamu di kelas melihat makhluk yang sering tidak bersih, tidak rapi, kadang merasa habis tidak? Merasa habis. Berarti kamu bisa dikatakan maksudnya nanti kalau misalnya jadi tetap jadi ya, kamu termasuk adalah tipenya konvensional. Maksudnya tentang administrasi sekretaris dan tugas aksi. Cuman akan lebih kuat lagi ketika kita kembali ke sini. Apa Pak? Tes kemampuan tes kemampuan ini multiple intelijensi. Jadi ketika kamu nanti mengerjakan tes multiple intelijensi, maka akan muncul hasilnya. Kamu nanti cocoknya jadi apa yang nanti sudah dewasa. Dan itu yang digunakan sebagai referensi kalian untuk kalian menentukan karir masa depan. Ya. Setelah kalian mempelajari materi dari potensi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian lakukan? Kesimpulannya silakan bisa ditulis dulu. Waktunya 3 waktunya 3 menit. Silakan ditulis kesimpulan apa yang kalian dapatkan ketika kalian mempelajari materi dari potensi. Kemudian nanti aku minta sukarelawan untuk menyampaikan pendapatnya. Iya, jangan bicara. Tulis dulu 2 menit. Apa kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini?
Kesimpulannya sesuai pemahamannya. Tadi saya minta tolong ada yang masih ya? Saya minta panggilan dua, panggilan sama Siap. Mas kamu boleh. Kaki kamera mati ya. Betapa? Dua orang untuk bisa menyampaikan debat ya. Dua orang untuk bisa menyampaikan debat. Satu rumah dan satu laki. Yuk sekarang yang mencoba. Yuk sekarang ke situ sekarang. Harus selamat. Ini kamera apa? Ya kalau tadi kan memang mau memberikan kesimpulan. Ada teman Jadi kesimpulannya setiap orang memiliki kemampuan dan potensinya masing-masing. Baik, tepuk tangan dulu.
Ya, silakan. Berdiri ya, Kak. Ya, silakan. Ya, baik, tepuk tangan untuk Mas. Baik, kamu sudah menyampaikan semua. Ada yang mau menambahkan tidak? Ada yang mau menambahkan? Ya. Masih ada. Biasa Pak. Ya. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu setiap manusia itu memiliki potensinya masing-masing. Ya, jadi setiap manusia itu tidak bisa dipaksakan agar sama potensinya dengan diri kita, tidak bisa. Maka tugas kalian adalah mengembangkan potensi tersebut menjadi potensi yang berguna untuk kalian sendiri. Begitu ya? Baik, itu saja yang perlu bertanya. Karena waktunya sudah selesai, mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita nanti bertemu untuk pertemuan berikutnya dengan saya. Kita akan diskusi lebih lanjut terkait dengan materi-materi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa kita kembali posisinya sebelumnya. Kembali ke